Kisah Kiai dan Santri. Bagian 70. Sengkuni. Kami duduk berhadapan. Bagaimana kabarnya Nyai? Tanyaku membuka pembicaraan. Maaf Kiai, saya baru bisa sowan ke sini, jawab Dewi Lanjar halus. Ndak apa-apa. Bagaimana Nyai Dewi sudah masuk Islam? Alhamdulillah sudah Kiai, sudah diislamkan sama Ratu. Syukur Alhamdulillah. Apa masih ingat dengan saya? Masih Kiai, Kiai yang pernah ke tempat saya. Waktu itu saya sambut dengan rakyat, saya berjejer-jejer menyambut Kiai. Syukur kalau masih ingat. Iya dulu Kiai saya gandeng, saya ajak ke kerajaan saya, tapi kenapa kok sekarang saya takut sekali menghadap Kiai. Saya sungguh-sungguh takut, saya silau sekali menatap wajah Kiai. Maaf saya kalau saya selalu menunduk, karena saya merasa panas dan perih kalau menatap Kiai, padahal dulu Kiai tidak seperti sekarang, kata Dewi Lanjar sambil menunduk. Ah mungkin belum terbiasa saja, nanti juga kalau sudah terbiasa akan biasa, gak silau lagi. Kalau Kiai mengizinkan, saya ingin menjadi pengikut dan murid Kiai. Tapi saya ada syaratnya, apa Nyai Dewi mau memenuhi syaratnya? Saya akan berusaha taat dan tunduk pada yang Kiai perintahkan. Syarat saya. Nyai Dewi kan yang mengadakan pesugihan itu, orang pada minta pesugihan pada Nyai Dewi, apa benar itu? Iya Kiai, itu memang saya. Nah syarat saya, itu harus dihentikan. Tapi Kiai, saya sudah membayar orang-orang itu, sudah banyak keluar uang. Nyai kalau hal yang haram ditinggalkan, maka Allah akan mengganti yang halal, seperti sedekah itu. Sedekah itu seperti menanam pohon di surga, akarnya di surga, tapi pohon dan buahnya di dunia. Siapa yang banyak menanam sedekah maka akan memanen yang banyak di dunia. Di surga itu sudah tak butuh lagi panen, yang butuh panen itu di dunia. Di surga nanti panennya yang jariyah, jatuhannya buah sedekah, yang tumbuh menumbuhkan pohon sedekah lagi, terus begitu tak akan berhenti, dan akan menjadi hutan sedekah. Ya Kiai saya paham. Tapi Kiai, saya sudah pernah punya perjanjian dengan Nyai Roro Kidul, diperintahkan untuk mengembangkan pesugihan ini agar yang jadi tumbal bisa dijadikan bala tentara. Segala bentuk perjanjian sesat, dikala sebelum Islam, itu tak berlaku lagi ketika seseorang telah menjadi Muslim. Misal orang sebelumnya mempunyai perjanjian dengan berhala, maka berhala harus ditinggalkan kala orang itu masuk Islam. Tapi Kiai, saya tak berani menyalahi Nyai Roro Kidul. Apa Nyai Roro Kidul itu tinggi ilmunya? Tidak Kiai. Beliau biasa-biasa saja. Bagaimana jika diukur denganku ilmunya? Masih tinggian Kiai. Nah Nyai Dewi sudah menjadi muridku, maka sudah pasti saya melindungi. Jika saya tak mampu, maka guru saya. Jika tak mampu maka gurunya guru saya. Terus sampai Nabi SAW, sampai Allah. Kurasa sesakti-saktinya Nyai Roro Kidul tak akan berani melawan Allah. Iya Kiai saya siap. Saya siap setia, dan berbakti kepada Kiai. Anak buah Nyai ada berapa? Ada 270.000 Kiai, yang 70.000 sudah Muslim. Yang 200.000 belum Muslim Kiai. Nanti saja malam minggu ajak ke sini semua. Iya Kiai. Tiba-tiba aku merasakan jin jahat di belakangku. Ini yang di belakangku siapa Nyai Dewi? Tanyaku pada Dewi Lanjar. Ada kuntilanak, dia mau mendekat kirimannya Askan. Mau mendekat tapi takut sama Kiai. Nyai Dewi bisa menangkapnya. Saya ndak bisa Kiai. Aisyah saja bisa kok. Iya Kiai saya juga heran, kenapa Aisyah? Baru beberapa hari saya tak ketemu dia, ketemu lagi kok dia malah sakti. Nah itulah Nyai, kalau mau belajar ilmu. Petik 2. Coba Nyai Dewi tangkap kunti itu, ku bantu energi. Iya Kiai, dan Dewi Lanjar menangkap kunti itu dengan susah payah akhirnya bisa.
Setelah bicara panjang lebar, Nyai Dewi mohon diri. Sambil berjanji akan membawa semua pengikutnya untuk ikut zikir sambil sebelumnya masuk Islam dulu. Hari-hari tak ada cerita dan kisah tanpa canda tawa Aisyah dalam dunia jin. Rupanya tak biasa memberi nama pada sesosok jin, seperti Aisyah punya 2 adik perempuan, keduanya juga tak diberi nama. Maka agar mudah membantu, ku beri nama adiknya Aisyah bernama Aminah, dan adiknya lagi bernama Latifah, sehingga kalau aku mau memanggil siapa akan mudah. Dalam dunia jin sebenarnya tak beda dengan dunia manusia, cuma jin itu kebanyakan sering meniru bentuk-bentuk manusia. Untuk menunjukkan keberadaannya pada manusia, sebenarnya Aisyah dan saudaranya adalah berbentuk asli burung dara, sedang raja, berbentuk asli ular, ada juga yang berbentuk asli macan, elang, dan berbagai macam bentuk yang lain, tapi mereka cenderung merupakan bentuk manusia. Seperti Aisyah berbentuk perempuan berjilbab biru, sedang Dewi Lanjar berbentuk perempuan berkerudung biru. Berbicara banyak jadi ingat masa laluku saat masih suka meraga sukma. Dan menaklukkan Kiai Cempli yang dari desa sebelah. Aisyah, panggilku. Iya Kiai, ada perintah apa? Aisyah kenal dengan Kiai Cempli. Iya Kiai, tahu, itu Kiai Edan. Coba panggil ke sini. Sebentar kemudian Kiai Cempli sudah masuk ke tubuh Yaya yang kujadikan mediator, tapi aneh. Kenapa berlagak seperti mau menyerangku? Kamu Kiai Cempli dari Secino Pakumbulan? Tanyaku. Iya. Ada apa memanggilku? Masih ingat denganku? Yah, suaranya sambil menggereng-gereng. Kok kamu galak denganku? Apa tak tunduk lagi denganku? Aku sudah tak tunduk lagi denganmu. Oh begitu rupanya, pantesan galak, apa mau membangkang denganku rupanya iya. Ya, aku sudah tak mau tunduk lagi denganmu. Boleh, ayo serang aku, keluarkan semua ilmu yang kamu punya. Dia mulai menyerangku. Mencoba menyerangku tapi mental, dan menjerit-jerit minta ampun, tapi kemudian berusaha menyerangku lagi, dan mental dan jatuh lagi begitu berulang-ulang. Bagaimana? Diteruskan. Kalau masih penasaran, ayo diserang lagi, sebelum giliranku yang menyerang, kataku, dan dia berusaha menyerangku lagi, tapi terjatuh lagi. Nah sekarang giliranku yang menyerang, kataku sambil meremasnya dari jarak jauh, dia langsung melintir. Ingat lafaz ini yang dulu kugunakan untuk menaklukkanmu dulu. Ya saya ingat, ampun, ampun, dia bergulingan, ketika bacakan, ya Latif. Karena memang dulu waktu aku menaklukkannya menggunakan, ya Latif. Dia bergulingan, dan minta ampun, tapi ketika seranganku ku kendorkan, maka dia berusaha menyerangku lagi, begitu berulang kali, malah sudah ngaku mau masuk Islam, dan ku ajarkan 2 kalimat syahadat. Malah setelah selesai menirukan ajaran mengucap 2 kalimat syahadat, dia mencoba menyerangku dari belakang. Karena ngeyelnya, ku ambil saja botol dan Kiai Cempli ku masukkan dalam botol. Kebetulan kok Aisyah juga sedang usil, jadi ku masukkan botol jadi satu sama Kiai Cempli. Tapi sebentar kemudian Raja menghadapku, dan meminta maaf atas kelakuan Aisyah. Dan memintaku agar Aisyah dikeluarkan dari dalam botol, dan aku segera mengeluarkan dari botol. Alhamdulillah setelah itu Aisyah makin baik tingkah lakunya. Dimana ternyata tak semua teman baik maksudnya, itu sudah jelas, makanya berteman juga harus pilih-pilih teman, salah memilih teman. Bukan malah dapat teman, tapi malah menambah musuh. Kenyataannya sekalipun kita baik sebaik apapun pada orang lain, juga belum tentu orang lain akan baik pada kita. Kita diumpamakan senyum pada orang di jalan, belum tentu juga orang akan baik tanggapannya, bisa jadi kita dibilang lengehan.
kepedean, sawan, sok ganteng, cari perhatian del, sebenarnya pendapat orang pada kita, misal kita sudah berusaha baik, apa pendapat orang itu sebenarnya mewakili hati orang tersebut, kotoran manusia maka akan berbau kotoran manusia, kotoran kerbau juga akan berbau kotoran kerbau. Kalau tak percaya, coba saja waktu pagi datangi kotoran kerbau yang masih keluar asap, ambil sedikit lalu dioleskan ke lubang hidung, nanti dirasakan bagaimana baunya, bahkan beda dengan kotorannya kucing. Kalau masih tak percaya, setelah hidung diolesi, kotorannya kerbau. Lalu pergi ke kamar mandi, cuci yang bersih hidungnya, usahakan sampai tak tercium sama sekali bau kotoran kerbau. Lalu cari kotoran kucing, sama jejalkan ke hidung, nanti bagaimana baunya, pasti akan beda dengan kotoran kerbau. Kalau masih belum percaya boleh diulang beberapa kali. Sampai percaya. Bukan maksudku untuk menyuruh mempraktekkan, itu hanya perumpamaan saja, jadi hati yang busuk itu akan menimbulkan uap, sebagaimana kotoran itu. Hati yang busuk itu tak bisa ditipu, di lisan akan menimbulkan aroma, tingkah laku, dan pembicaraan buruk. Jadi keburukan hati itu tak bisa ditipu perwujudannya dalam pergaulan, dan gerak-gerik seorang itu dipengaruhi hatinya sendiri. Di mana saja, termasuk di Facebook, kalau dipikir kadang juga tak masuk akal. Bagaimana hubungannya, apa perlunya tingkah yang buruk itu mengganggu orang lain? Kadang malah tak butuh satu alasan, seseorang tingkah lakunya jelek pada orang lain, jadi kalau dicari alasannya seringnya malah menemukan jalan buntu. Daftar blogku di FB termasuk banyak, dan amat banyak karena ternyata banyak sekali pesan yang masuk yang maksudnya apa juga saya gak tahu. Yang jelas selalu mengajak ribut, bahkan mengirim jin ke rumahku untuk menyerangku. Kalau dipikir-pikir apa juga untungnya mengirim jin untuk menyerangku, itu juga kan bayar dukun, tapi itulah kenyataannya. Sekali lagi kutekankan, ceritaku ini bukan untuk dipercaya, anggap saja hanya hayalanku saja, jika kok ada tempat kejadian atau nama yang kebetulan sama. Ya nama juga dari A sampai dengan Z, jadi bisa saja sama, dan tak ada larangan nama orang itu sama dan bahkan wajah orang kok sama saja ndak ada larangan. Jadi ini bukan untuk menjelek-jelekkan atau membongkar keburukan orang, ini hanya menulis apa yang menurutku ku alami. Anggap saja aku mengalami mimpi, dan di mimpiku ada orang yang kebetulan masuk dalam mimpiku, daripada nanti apa yang kutulis jadi perdebatan. Jadi, jadikan saja bacaan ringan, yang bermanfaat silahkan diambil, yang merugikan jangan ditiru, dan dijadikan contoh melakukan perbuatan yang sama, atau menjadi inspirasi untuk melakukan perbuatan yang sama. Setelah maghrib. Padahal aku sudah ada janji pada anak buahnya Dewi Lanjar untuk mengislamkan mereka, tapi malah dari seseorang banyak sekali jin yang dikirimkan, sehingga aku sibuk menangani jin. Dan jam perjanjian jadi mundur. Siapa? Tanyaku pada jin yang merasuk pada Yaya. Aku jin kiriman diperintahkan untuk menggagalkan zikir malam ini. Jawab jin. Berapa temanmu? Ada beberapa ribu. Berapa? 10.000. Wah sedikit sekali. Sedikit bagaimana? Ya kenapa tak mengirim yang lebih banyak lagi? Nanti akan dikirim lebih banyak lagi. Lalu kamu perintahan siapa? Saya disuruh Sengkuni. Sengkuni. Siapa? Sengkuni temanmu, yang juga murid kiaimu. Ah jangan ngarang kamu. Saya tak ngarang. Sengkuni itu tak bisa mengirim jin. Dia menyuruh dukun, membayar dukun. Bayar berapa? Membayar 500 juta. Wah makin ngarang lagi kamu. Tidak aku tidak mengarang. Memang benar seperti itu. Aku disuruh menghancurkanmu. Gur, dia mendengus. Coba dulu, pandang aku, kuat gak? Panas. Kamu siapa? Kenapa panas sekali tubuhmu?
Ya aku kan yang akan kamu serang. Ya kenapa panas sekali, ampun. Coba masih ada yang berani melawan tidak? Ada. Coba saja suruh bergantian menatapku, jin pun bergantian menatapku. Ampun kami tak berani. Sekarang bagaimana? Mau melawan atau mau tunduk padaku? Ya kami tunduk, kami tunduk. Kalian Islam bukan? Kami kafir semua. Mau ku Islamkan? Mau. Kami mau. Maka ku ajari mereka semua masuk Islam dengan membaca 2 kalimah syahadat. Sementara anak buah Dewi Lanjar sudah menunggu, segera saja kulakukan mediumisasi, kupakai 2 orang, yang 1 orang ku masuki Dewi Lanjar, dan 1 orang lagi ku masuki panglimanya. Nyai Dewi, panggilku. Iya Kiai. Ini semua prajuritnya ada berapa yang hadir? Ada 270.000. Petik 2. Tolong semua diperintahkan mengikuti saya melafazkan 2 kalimat syahadat. Iya Kiai. Semua menunggu Kiai bimbing. Maka ku ajari semua melafazkan 2 kalimat syahadat, dan setelah membaca 2 kalimat syahadat semua ku perintahkan untuk mandi sebagai lepas dari kekafiran. Masuk menjadi muslim. Semoga menjadi awal yang baik, dan kedepannya akan makin baik, juga akan disusul oleh jin dimanapun berada. Pas zikir malam minggu lagi berjalan lancar, dan tak ada kendala apa-apa, malah Syekh Ibrahim Al-Maghrobi berkenan hadir dalam majelis mengikuti zikir. Dia disertai anak perempuannya yang cantik. Sampai orang kampung yang dilewatinya terheran-heran dengan kecantikannya. Aku tak sempat memperhatikan kehadirannya, karena sibuk memimpin zikir. Besoknya santet yang dikirim Sengkuni padaku makin aktif dan makin sering, bukan hanya padaku juga pada istri, anak, juga murid-muridku. Mungkin kebenciannya makin menjadi-jadi, apalagi setelah banyak jinnya yang kutangkap, dan akhirnya ketahuan kalau selama ini yang mengerjai kiaiku adalah dia, membayar dukun-dukun. Aku gak tahu apa juga motifnya, yang aku kadang timbul greget dan pengen marah. Adalah ketika santet dikirim ke anak kecilku, yang baru kelas 3 SD, di kepalanya ditancepi beberapa paku, di matanya, di perutnya. Bagaimana itu kalau anak orang lain? Aku hanya bilang ke anakku, sabar Yanduk, yang sabar, ini cobaan Allah, itu selalu kukatakan kalau anakku meminta. Abah ini di kepalaku ada 5 paku, ini di mataku ada pakunya, ini di perutku ada pakunya, dan dia minta diambil. Kadang aku berpikir sebenarnya Sengkuni itu manusia apa bukan? Kok dia seperti itu? Hari Senin menghadap ke Kiai. Sebenarnya Kiai sudah seminggu memanggilku menghadap, tapi karena tanggung jawabku memimpin zikir maka aku baru bisa menghadap hari Senin. Nyai Ratu, Dewi Lanjar, dan Aisyah ikut menghadap disertai Abdul Jin yang takluk dari kirimannya Sengkuni. Aisyah sudah mahir mengobati, aku yakin Kiai juga sedang dalam keadaan sakit sebagaimana denganku, jadi ku bawa Aisyah agar mengobati Kiai. Kiai itu sudah tingkatan disakiti orang maka harus menerima, jadi beliau pasti masih dalam keadaan sakit dan ku bayangkan beliau menahan sakit dari santet yang dideritanya. Aku dan rombonganku naik mobil, dan rombongan Ratu dan Dewi Lanjar naik kereta kencana terbang di angkasa, mengiringiku. Kadang Aisyah ku panggil turun naik mobil, jika Aisyah turun naik mobil maka dalam mobil akan jadi ramai, dan hidup, apa saja dia tanyakan, tapi dengan gaya yang kocak, kalau dia manusia pastilah dia gadis yang periang. Perjalanan yang panjang, serasa cepat, dan sampai di tempat Kiai. Sengkuni ternyata ada, dia kalang kabut, karena melihatku hadir, dan dalam keadaan sehat, mungkin dikiranya aku sudah tergeletak tak berdaya. Sebenarnya aku disantet juga tembus, bukan berarti tak apa-apa, tapi kadang santet masuk semua ku kibaskan, sehingga lepas semua.
Yang paling sulit di tenggorokanku ditancepi paku, kawat yang ditancapkan melingkar, dan benang yang dijahitkan ke dalam tenggorokan, juga besi tiang antena yang ditancapkan di tenggorokan. Ya walau disantetku ambil dan berulang disantetku ambil, tetap saja akhirnya tubuhku ada bekas lukanya. Luka lain mungkin tak seberapa, yang parah adalah luka di tenggorokanku, karena suaraku jadi tak ada sama sekali, seperti pita suara putus saja rasanya, jadi dari tenggorokan tak keluar suaranya, dan rasanya sakit sekali, padahal aku harus memimpin zikir di mana-mana. Ya memang dia tak ingin zikirku pimpin, tak tahu apa maksudnya. Sengkuni ke tempat sepi. Ketika mengetahui kedatanganku, dia pergi ke tempat sepi untuk menelpon, dan SMS dukun yang diperintah menyantetku, dan ketika aku menghadap kiai di dalam kamar, maka santet dikirim menyerang tenggorokanku. Agar aku tak bisa bicara sama kiai, dan tanpa Sengkuni sadari waktu dia nelpon, sopirku ada di dekatnya. Menurut sopirku, dia bicara suruh cepat dikerjai, karena dia di dalam kamar dan sebelum cerita ke kiai. Sementara itu, aku di dalam kamar, kiai dalam keadaan tak berdaya, tubuhnya sakit. Dan di tangan kanan kirinya ada kayunya gaib maksudnya, dan di kepalanya ada beberapa paku, juga ada di matanya, di telinganya ditembus besi dari kanan ke kiri, sehingga kiai tak dengar kalau diajak bicara. Sengkuni itu murid kiai, cuma agar tak mendengar laporanku. Apa ada murid tega menusuk telinga gurunya, kalau gak murid yang murtad dan setan? Ini yang mengerjai Sengkuni, kiai, kataku dengan mata berkaca-kaca. Bukan Sengkuni yang mengerjai. Cuma yang mengerjai setan yang berupa Sengkuni, jawab kiai sambil menahan rasa sakit. Aisyah, segera ku transfer energi untuk mengambil segala macam santet yang bersarang di tubuh kiai. Anehnya santetnya sama semua bentuknya dengan yang dikirim padaku, dan sama persis. Menunjukkan dukun yang sama yang mengirim. Ketika aku dalam mentransfer energi untuk mengobati kiai, tiba-tiba berdulun-dulun jin dikirim menyerangku, dan menguasai Aisyah agar tak bisa mengobati kiai. Ada 800 jin yang dikirim, maka aku ajak semua bertarung, dan tak sampai 5 menit alhamdulillah semua takluk dan masuk Islam. Lalu mengobati kiai ku lanjutkan. Kemarin di tenggorokanku juga ada benang jahitnya. Ku keluarkan, kata kiai, setelah dapat lancar bicara. Ya kiai, sama santetnya yang dikirim padaku. Hehehe, kok bisa begitu ya, kata kiai. Kurasa membayangkan kekejaman Sengkuni. Yang kirim Sengkuni kan kiai. Bukan dia, tapi setan yang berupa Sengkuni, yang menyuruh tukang santet sebelah rumah, yang jadi RT itu, juga adiknya dari Surabaya. Dan nyuruh orang Subang. Lalu bagaimana baiknya kiai? Sudah biarkan saja, jadikan ini gemblengan menempa diri. Torekoh itu menggembleng lahir batin kita, bukan saja menggembleng secara lahiriah tapi juga secara batiniah, seperti yang ku ajarkan padamu dulu di Jawa Barat. Sudah nanti gembleng muridmu dengan cara begini agar cepat kemajuannya. Iya kiai. Aku keluar kamar, Sengkuni menemuiku, dan dengan agak kikuk tak seperti biasanya, dia bertanya. Bagaimana Kang, hehehe. Sudah ketemu dan bicara sama kiai? Tanyanya. Belum, jawabku pura-pura. Kiai sedang sakit, jadi aku tak bisa bicara dengannya, jawabku bohong, sengaja, agar dia tak rikuh. Dia hanya bertanya itu dan pergi dengan wajah lega. Setelah zikir jamaah selesai, aku menghadap lagi pada kiai. Dan lagi-lagi Sengkuni menelpon dukunnya, dan aku diberondong santet di leher lagi, agar tak bisa bicara. Padahal aku mau menghadapkan Nyai Dewi dan Nyai Ratu, untuk minta izin menjadi murid Torekoh,
dan Kiai mengizinkan, dan tak banyak bicara lagi, kami segera meminta diri untuk pulang. Sampai di Jawa Tengah, tak ada lagi hari damai, tiap hari aku diberondong santet tiada henti. Dia membayar dukun beratus-ratus juta, dan dikirim jin setiap hari tanpa henti selalu dikirim, ada sampai 500.000 jin, dan ngambilnya sembarangan, ada yang dari tepi laut, ada yang dari telaga, ada yang dari alas roban, ada pernah jin dari alas roban. Yang dikirim dari sekian banyak jin. Ini tuh yang namanya kiai. Siapa kamu? Tanyaku pada jin yang merasuk pada mediatorku. Aku jin perintahannya Sengkuni, aku dari alas roban. Apa kamu sudah tahu denganku? Sudah, walau aku sendiri diambil dari alas roban. Di alas roban namamu sudah jadi bahan pembicaraan antar jin, bahkan ada muridmu jin tua yang menyebarkan ajakan untuk masuk Islam pada jin di alas roban. Siapa dia? Aku tak tahu namanya, dia itu anak buahnya Dewi Lanjar. Lalu apa keperluanmu? Apa mau melawanku? Ah tidak, aku tak berani. Lalu, aku mau kembali saja. Ya kalau begitu keluar sendiri, apa ku keluarkan? Biar saja saya keluar sendiri. Maka ku biarkan dia keluar. Kiai, tolong Kiai, suara Aisyah. Saya lemas. Kenapa Aisyah? Jin yang baru keluar itu mencuri ilmu dan energiku. Lah kok bisa? Gak tahu Kiai, ilmu pemberian Kiai diambil dia semua. Wah bahaya. Bagaimana ini Kiai? Tubuhku tak berdaya. Wah aku panik sekali, bagaimana ini? Bersambung. Bagian 71.